gimana gitu kan prosesnya kemarin waktu aku tinggal sekian hari gitu kan. Jadi ini pengalaman pertama juga aku ninggal kantor. Dan akhirnya pun di situ ceritanya semua tumpah. Make sure kamu like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan video-video terupdate. Pada suatu hari, aku pun harus meninggalkan kantor selama 7 hari untuk mengikuti sebuah program yang namanya Turning Point Program, level 3 dari Points of View Academy. Dan ternyata setelah dikasih bocorannya, selama program 5 hari berturut-turut, mulai dari pagi sampai tengah malam, itu semua HP, semua gadget harus di flight mode. Jadi gue pikir ngapain juga gitu ya, harus tetap nyalain HP gitu kan, kalaupun komunikasinya baru tengah malam atau di sela-sela toilet break atau makan siang gitu. So gue pikir ini juga jadi kesempatan yang mungkin menarik gitu ya, kapan lagi aku benar-benar bisa 100% connect with myself gitu ya, treat myself gitu. Akhirnya ya udah deh, aku memutuskan benar-benar selama 5-7 hari itu benar-benar rehat gitu. Dan mau nggak mau dong, akhirnya semua peran pengambilan keputusanku di kantor as a team leader, aku delegasikan nih ke salah satu timku. Sebut aja namanya Marta gitu ya. Jadi yang namanya Marta ini juga tim baru sebenarnya di kantor, yang mana ketika aku delegasikan ini antara apa ya, dianya juga ngerasa bisa nggak ya, dan lain-lain kayak gitu. Dan tapi akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan beberapa catatan gitu ya, tentang beberapa hal yang harus dia pertimbangkan saat mengambil keputusan ini dan keputusan itu. Karena aku sebenarnya ngelihat gitu potensi yang ada dalam diri Marta. Jadi aku berani mempercayakan dan mendelegasikan peran ini untuknya. Akhirnya pulang deh dari Bali, balik lagi ke Surabaya, akhirnya ngantor lagi kan. Dan kebetulan itu di bulan Desember kemarin tahun 2020, jadi pas banget dengan momen penghujung tahun, yang mana akhirnya kita tuh ngerayain kecil-kecilan lah ya di kedai kecil gitu dekat kantor, mencoba evaluasi, ngobrol gitu ya dalam perkembangan kita selama 1 tahun gitu. Baik itu personal maupun area profesional kami masing-masing. Dan akhirnya aku pun tanya, iseng kan gitu, gimana gitu kan prosesnya kemarin waktu aku tinggal sekian hari gitu kan. Jadi ini pengalaman pertama juga aku ninggal kantor. Dan akhirnya pun di situ ceritanya semua tumpah gitu kan. Semua orang akhirnya cerita yang namanya suka duka mereka, kegalauan mereka di tengah-tengah harus ngambil keputusan yang mana aku nggak ada di situ, nggak ada di kantor gitu kan. Akhirnya salah satu rekan tim yang lain, sebut aja namanya Reta gitu ya. Akhirnya yang Reta itu tiba-tiba ngomong ke Marta semacam ini. Sebenarnya awalnya aku lihat kamu itu kayaknya kamu punya potensi untuk gantiin Ceret gitu kan. Tapi ternyata setelah pengalaman ditinggal Ceret di kantor, aku jadi semakin yakin kamu nggak akan bisa jadi kayak Ceret gitu kan. Karena kamu orangnya kurang tegas gitu. Apa yang terjadi kalau kamu ada di posisinya Marta? Jujur sih sebenarnya aku pun yang nggak ada kaitannya dengan itu, aku pun juga jadi panas ya. Panas hati gitulah ceritanya. Karena aku juga jadi inget memori-memori atau momen-momen dimana ketika orang lain atau orang di sekelilingku juga underestimate diriku gitu. So akhirnya aku bilang ke Marta gitu kan, bener, kamu nggak akan pernah bisa jadi kayak aku. Dan jangan pernah jadi kayak aku. Karena kamu perlu jadi dirimu sendiri, versi dirimu. Karena aku yakin semua orang itu berhak punya gaya kepemimpinannya masing-masing. Dan itu nggak harus sama gitu. Akan selalu ada suara-suara orang di sekitar kita itu yang entah itu menghambat langkah kita, lalu kemudian mengecilkan diri kita, dan bahkan membuat kita ragu. Nah, buat kamu yang udah mulai terbiasa gitu ya, kebal dengan ucapan-ucapan semacam itu, wah itu selamat banget. Aku harus ngucapin selamat buat kamu. Tapi kalau misal ternyata di antara kalian masih ada yang masih merasa terusik atau tersinggung atau apapun, it's okay, karena aku juga kadang masih suka tersesat dan jadi ngeraguin diriku karena memperhitungkan ocehan-ocehan yang semacam itu. Jadi ya nggak apa-apa juga gitu, it's okay, karena itu aku ngelihat sebagai proses. Aku pun juga mengakui masih manusia yang terus berproses. Jadi ya it's okay, nikmati aja gitu ya. Dan kalau udah kadung tersesat semacam itu, biasanya ada satu pernyataan yang bantu aku untuk balik gitu ya, balik ke arena, back to the game gitu. Dan kalimatku yang sering aku juga ucapin untuk diriku adalah Margaret gitu kan. Udahlah, kamu tahu
di dalam kehidupan ini kamu nggak akan pernah bisa menyenangkan hati setiap orang tuh nggak bisa gitu ya. Jadi at least apakah kamu mengizinkan dirimu untuk jadi sosok pemimpin yang kamu inginin, jadi sosok versimu sendiri. Kalau kalian, bagaimana dengan kisah pengalamanmu? Entah itu mungkin kamu pernah berada di posisiku, atau di posisinya Marta, atau bahkan di posisinya Reta. Yuk sharingkan di kolom komen, karena aku yakin melalui sharing kita lah, setiap orang akan juga belajar dan bertumbuh bersama kita.